Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nasruddin, NPM 202010008. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 4, kelas B. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Ariyah. Untuk yang materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ariyah. Ariyah secara bahasa diambil dari kata al-ariyah yang diambil dari kata ari yang artinya datang atau pergi. Sedangkan menurut istilah, ariyah adalah meminjam sesuatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat dari benda tersebut. Dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan benda tersebut kepada pemiliknya, dan saat pengembalian benda tersebut kondisinya harus seperti awal pada saat kita meminjam. Jadi apabila di saat kondisi kita meminjam keadaan benda tersebut baik, bersih, dan tidak ada rusak satupun, maka kita harus mengembalikannya dalam keadaan seperti tersebut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang dasar hukum ariyah. Dasar hukum ariyah di sini dijelaskan menurut surat Al-Maidah ayat 5. Itu manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia itu membutuhkan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka perlu bekerja sama dan saling tolong-menolong. Jadi, berdasarkan ayat 2 surat Al-Maidah, secara jelas di atas menyuruh manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan, dan tidak diperbolehkan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau maksiat. Dalam kerjasama, dalam bermuamalah, itu pun juga harus berupa kebaikan. Dan asal hukum pinjam-meminjam sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain, dan kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir saja mati. Juga kadang menjadi haram jikalau yang dipinjamkan itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Maka dari itu, dasar hukum ariyah itu sesuai dengan keadaan atau kondisi barang yang kita pinjamkan atau yang dipergunakan oleh orang lain. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat ariyah. Yang pertama, rukun ariyah. Jadi menurut jumhur ulama bahwasanya ariyah itu harus terdapat rukun. Nah, rukun tersebut apa saja? Dalam rukun ariyah itu ada orang yang memberikan pinjaman, orang yang mendapatkan pinjaman, terus ada barang yang dipinjamkan, serta ada sikhot. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah syarat ariyah. Yang pertama, syarat orang yang meminjamkan barang. Syarat orang yang meminjamkan barang yaitu harus balik, berakal, tidak boros atau pelit, dan orang yang meminjamkan harus memiliki manfaat atas barang yang dipinjamkan. Yang kedua, syarat untuk orang yang mendapatkan pinjaman. Syaratnya yang pertama, orang yang mendapatkan pinjaman itu harus jelas. Apabila orang yang mendapatkan pinjaman itu tidak jelas, maka akad ariyah itu tidak akan sah. Yang selanjutnya, orang yang mendapatkan pinjaman harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Lalu yang ketiga adalah syarat barang yang dipinjamkan. Syaratnya barang yang dipinjamkan itu adalah barang yang bisa diambil manfaatnya baik pada waktu sekarang maupun nanti. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, tetapi barang yang dipinjamkan dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syarat, dan barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya itu tetap utuh. Lalu yang keempat, sikhot.
Nah, sigot itu adalah suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang sudah dipinjam kepada si peminjam barang dengan ungkapan aku pinjamkan barang ini kepadamu, atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwasannya orang tersebut mengizinkan barang yang sudah dipinjamkan itu dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang yang meminjam barang tersebut. Untuk materi yang selanjutnya itu tentang perbedaan pendapat ulama tentang status barang pinjaman dalam Ariyah. Jadi para ulama itu berpendapat berbeda mengenai hak pemanfaatan pihak peminjam terhadap barang yang sudah dipinjamkan oleh orang yang meminjamkan tersebut. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa peminjam hanya boleh memanfaatkan benda yang dipinjamnya sesuai dengan izin orang yang meminjamkan. Untuk materi yang selanjutnya itu adalah tentang perbedaan dan persamaan antara qard dan ariyah. Untuk segi persamaan qard dan ariyah ialah memiliki persamaan untuk manfaat dan waktu pengembalian kepada pemilik barang tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan antara ariyah dan qard. Jadi dalam ariyah dan qard itu yang berbeda hanyalah terletak pada barang yang dipinjamnya. Dalam ariyah, barang yang dipinjam apabila ingin dikembalikan kepada sang pemiliknya itu tidak perlu diganti atau ditukar dengan barang baru. Namun ketika qard itu barang tersebut diganti atau ditukar dengan nilai atau sifatnya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwasanya ariyah itu merupakan pinjam meminjam atau tukar menukar, yang artinya meminjamkan suatu benda atau barang kepada seseorang untuk digunakan atau diambil manfaatnya dari barang tersebut. Lalu untuk rukun dan syaratnya, ada orang yang memberikan pinjaman, ada orang yang mendapatkan pinjaman, ada benda yang dipinjamkan, dan ada sigot atau akad meminjamkan tersebut. Lalu untuk syaratnya harus balik, berakal, tidak pelit, dan dapat diambil manfaat dari benda tersebut, dan orang yang mendapatkan pinjaman itu harus jelas, karena kalau orang yang tidak jelas akad ariyah itu tidak akan sah. Lalu dengan persamaannya tadi, ariyah dan qard itu memiliki persamaan pada manfaat dan waktu dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu untuk perbedaan ariyah dan qard itu terletak pada barang yang dipinjamkan. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan baik dari kata maupun bahasa yang saya gunakan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.